Kamu kan tahu? Iya. Kadang kasih datang ini. Iya, siapa? Tangganya mereka kecil. Masukkan sini terus saya tanam. Tanami ini apa namanya? Tanaman-tanaman yang iya. Itu. Kati ngopi iya. Enggak, aku mau. Jalan tembusan lewat. Oh iya, jalan biasa. Oh. Iya, iki ya kono ya jalan. Iya. Iki kono ya. Kenapa? Ya memungkinkan terus habis itu waktunya nggak mungkin juga. Kita minta sebenarnya ada 2 kabupaten. Kalau kalau ketua umum PSSI enggak tembus kok dhewe ya. Rusak kabeh kok mati aku. Ini bro, mana bos? Oke, coba, tengok. Kasih tahu dia. Oke. Oke. Ini loh. Apa nih? Sampingnya dilangsungkan. Iya, dilangsungkan. Sampingnya udah dalam samtret. Udah karo anu blas. Ya anu membrane blas. Kalau anu buah sampean gak iso ta sampean. Ojo sampe ya percaya tok mari ngono. Ya, itu terus sih aku sing iki lah, sing menginfokan iki. Ria ta kok? Nggih. Dileper Ria apa sapa? Aku paling gak seneng soal. Pagi, malam. Sampai serapat tuh durung Mas. Nah. Undangan kiai iki mau. Nonton bakul nih. Mas, jadi kapan mulai kerja? Soalnya kan aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas sampah nggak bau ya. Kalau nggak ada aktivitas sampah. Tapi kalau sampahnya sudah datang, ditimbang oleh anak kegiatan. Iya. Mulai awal November. Tak telepon lo tak? Ampun Masalah itu kepala pemukul sama ya Pak ya? Waktu itu Pak ya? Oh baru. Itu yang lain-lain kan? Iya. Ya. Kamar mandimu masih manis. Kabel di kamar mandi ini. Yang lantai 1 ya? Satu kabel. Kamu enggak apa-apa. Untuk ganti di tempat. Kita tadi Tidak segitu saja. enggak usah ganti naik itu. Ini kok cuma sisa ya. Terus ininya. Kamu copot aja. Kalau mau kasih ininya. Tahu saja. Ya, jangan. Jangan tiga hilang kalau ini. Bayu masih ngapi loh. Ini koyo nangan ponteng kok udah. Wis kabel-kabel itu. Ini Mas. Iya gede sholat dong. Don. Palapan. Sebenarnya ada ruang sholat Pak di lantai 2. Buat penonton. Kalau penonton Rani ganti kabel Rani.
Nah, kalau nggak ada apa lagi ya? Ada. Kantor LOC. Ada kata pokoknya dijaga di. Kamu tanya. Oh lapar ya Pak? Lapar sih. Corona remang-remang. Ya toh. Iki lek wong arep. Kamar mandi kan lupa ada iki remang-remang ngono. Wah, yang paling nol. Lampunya harus terang. Kamar mandi itu lampu harus terang. Dari yang paling atas lantai 5 tadi sampai covernya sebenarnya yang dibuat covernya dibuat kloset. Kamu cek kalau itu rusak-rusak ganti kabel. Ya. Sampai sing ngecek Mas Dio. Sing Iya, ekonomi. mari, Pak. Kalau bagasi kan aturannya ya, kita kan aturannya kanan kiri ya. Ya. Terus itu kasih kaca-kaca, ini dibersihin terus klosetnya diganti duduk semua. Jadi rata, kak jeglong ini. Tempat musolanya ini, Pak. Saya kasih foto ini. Pas nong ini ya. Terus ini dia, ujungnya dia ini dia. Dalam gimana? Oh, belum ada tapi besar. Wedok. Mungkin ada ini, Mas. Mas ya, sebenarnya bicaranya di atap semua. Ada yang dalam-dalamnya. Ya, di luar oke lah. Ya, kalau di luar aku malah seneng. Terus ini semua gate. Ya. Dua level, setiap gate ada 2 level. Jadi 42. Yang dalamnya ganti nih. Teraso. Tapi karena ini kan untuk apa? Jadi dia Ini Lester aja. Lesterizer pokoknya kak gondal-gondal ini. Yang apa? Kadang-kadang kabel, Pak. Kan bunga. Harus ada yang berdiri di sini. Juga lampu-lampu di mana ya lo, apa jemput ya pemuda itu? Pecah. Pecah gitu ya. Tandal yang bolam gitu. Bolam yang sudah panggilan di dalam. Oh iya, itu tuh. Kalau mandi kan pasti bola. Lek bola pasti hilang. Apa aku ngilik gak sama kayak lampu sing dawa itu. Lampu yang lampu dawa sini ini yang bunder ini. Terus gak harus nyolong, Pak. Ini kamu taruh satu aja, Pak. Nanti di tengah. Padat itu, kamu di sisi ini, di lupa tuh. Plasternya rusak. Plasnya buat plaster rusak. Kalau flashnya rusak, gak jadi masalah kan timbul tuh. Oh, tetap manual ya. Coba. Duduk aja. Duduk. Ya, maksudku, kan gambarnya masih Irfan dan Bruno, kalau Mas Rio, nggak tahu tuh. Tapi akhirnya itu benar sama. Jadi bekas cat itu setiap spot ini dicat kan. Ini dindingnya ya. Itu sholat juga kayak gitu. Dulu buat usaha saya kira musola ini. Jelasan dia. Bukan nunggu. Ini kayak gini ya dia babat aja. Atau kalau enggak tetap di pertahankan tapi dibersihkan.
Makanya ini semen kuwi. Ya semen roto api pokoknya berkaro jero Mas. Sudah ada masalah nih. Lah lek iku ora masalah lagi dibongkar. Ya, Bongkar gitu. aja Pak. Sampai kira ono sing mukso ya. Sing gini Mas. Cat ya. Ini kayaknya juga gelap ini kalau malam. Kalau malam loh. Tapi kasih sudah 1, 2, 1, 2, 3, 4. apa pun deh. Kau coba tahu dalam material. Siap. Kalau malam, kalau kurang lampu kan. Siap. Pokoknya ruang ini, ruang dalam terpadu. Jogo ya, yang penting ono jogo. Ini semen di kafe Mas Iman ya? Nah, ini. Setiap gate, saya lebih nyobain. Masalah kan gak doyan apa tambah aku. Jadi Enggak tahu. kayak soalnya karo. Oh, beli Pak Presiden itu apa tambah dagang, Pak? Lu ngandruk itu, Pak. Iya. Kudu apa jadinya? Anu. Fir. Aku wis gak ngerti karo Mas. Posisi pager-pager itu terus kalau nempel nempel itu kon jebol. Nempel iya lho. Ya kudu mau sampai ke anu. Pak, untuk persiapan Piala Dunia, Pak. Jadi hari ini kita ngecek pintu masuk. Jadi awal dari luar masuk ke stadion, maka saya minta jalan ke pintu gerbang yang ada itu lamsam semuanya. Jadi tidak mobil tidak harus agak miring begitu ya, karena ini agak tinggi. Ketika mobilnya Alphard atau mobil sedan dia pasti akan harus butuh manuver agak berbelok gitu, agak miring begitu sehingga tidak nyanggrok. Ini yang saya lakukan evaluasi. Yang kedua, kita juga melihat di dalam stadion semua kamar mandi itu harus siap. Jadi baik penerangan kamar mandinya, airnya, juga kebersihan yang ada di dalam masing-masing kamar mandi. Setiap gate itu saya juga pastikan yang tangga menuju ke tempat penonton itu juga harus terang. Yang kedua juga setiap gate harus ada musola. Musolanya juga harus teratur rapi. Itu yang ketiga. Jadi nanti sekitar area GBT untuk pintu masuknya, maka kita akan tata untuk tanaman-tanamannya, terutama yang ada di dalam stadion GBT, sehingga kita akan menyatakan bahwa nanti itu benar-benar nyaman gitu. Juga ada beberapa tempat yang tadi plesterannya sudah mulai pecah-pecah, saya minta untuk diplester ulang sehingga nanti penonton juga merasa nyaman. Karena saya yakin ketika pertandingan Indonesia itu ada di Surabaya, maka penontonnya juga pasti akan berjubel. Setiap Indonesia main pasti jumlah penontonnya akan banyak. Dan ini kita harus menyambut penonton yang baik dari Surabaya maupun non Surabaya untuk merasa nyaman di GBT. Selain itu apa, Pak, persiapan yang dilakukan oleh Kota Surabaya, Pak? Selain kita terkait dengan stadion GBT, maka kita ada menyiapkan alternatif jalan. Karena ada yang langsung bisa lewat tol, ada yang tidak lewat tol. Nanti kita juga akan menjaga melakukan rekayasa lalu lintas dengan disub untuk terkait semua transportasi yang akan menuju ke GBT. Pak, berarti yang masih jadi fokus itu fasilitas untuk penonton, Pak ya? Kalau untuk lapangannya sudah? Sudah, kalau penonton, sebenarnya penonton sudah ada fasilitasnya semua. Cuman saya kurang sreg. Jadi seperti sudah ada kamar mandi, sudah ada lampu. Saya juga melihat lampunya kurang terang. Kamar mandinya harus lebih fokus lagi, kayak keran airnya,
terus ke airnya keluarnya seperti apa itu menjadi fokus saya. Jadi sebenarnya fasilitasnya sudah ada semua, tapi saya ingin lebih dari standar yang sudah ditetapkan. Berapa persen lagi Pak kira-kira pengerjaan yang masih harus dilakukan? Oh, kalau yang untuk perbaikan tadi, yang perbaikan seperti kamar mandi, lampu, itu cepat ya. Mungkin dari 5% lah dari kebutuhan yang sudah ada. Karena itu saya ingin memperbaiki semuanya, tapi kalau kebutuhan yang diwajibkan seperti lapangan, terus jacuzzinya, tempat ganti pemainnya, semuanya sudah siap. Sudah 100%. Targetnya semuanya harus tuntas. Insya Allah di minggu kedua bulan Oktober. Minggu kedua bulan Oktober sudah clear, sehingga tidak ada perbaikan lagi yang ada di dalam stadion. Kalau euforia yang pasca drawing Pak, drawingnya kan sudah ini. Gimana, jadi Pak? alhamdulillah sudah sepakat, ini dirapatkan. Kadismora mana Kadismora? Kadismora. Kemarin Bu Wiwi juga rapat dengan FIFA yang terkait dengan nggak boleh diperbanyak ya, apa namanya? Yang mana Pak? Ya. Maskot. Maskotnya boleh dibentuk lagi maskot, tapi tidak bentuk dengan yang sama persis ya. Sehingga kita akan menggambarkan lagi untuk minta izin ke FIFA. Jadi maskotnya itu mungkin ada perbedaan-perbedaan yang nanti kita akan dikerjakan oleh UMKM. Yang kedua, nanti Bu Wiwi juga sudah mulai di minggu depan melakukan pertandingan yang mulai dari tingkat RW, tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota untuk menyambut Piala Dunia ini. Itu yang kita lakukan. Jadi kita mulai berjalan. Tapi yang untuk maskot kita memang menyesuaikan dulu. Minta sama FIFA bentuknya halnya persis soalnya. Bisa ulang dulu. Ya, boleh FIFA mengatakan boleh, tapi tidak boleh sama persis karena tidak boleh diduplikasi ya. Tidak boleh diduplikasi. Jadi rumahnya kok gambar-gambar ST Didi itu nggak apa-apa lah. Miring Didi. Nah itu tapi persis nggak boleh. Nah makanya kita gambar dulu, kita tunjukkan, boleh langsung kita perbanyak. Setelah itu pertandingan sepak bola yang mulai tingkat kampung juga kita langsung gerakkan. Sampai tingkat ini sampai menuju tanggal 10 November ya. Betul. Euforianya tanggal 10 November itu. Pak, ada surat dari Kementerian PUPR yang minta venue tidak digunakan mulai 15 September itu. Itu kita juga belum dapat ya. Baru kemarin ya. Dapatnya baru kemarin malam. Kita dapat surat itu. Ya kita kan sudah sampaikan bahwa ini adalah kepentingan bangsa Indonesia. Jadi kalau sudah untuk kepentingan bangsa ini sudah di luar kewenangan pemerintah Kota Surabaya. Karena ini sudah dilakukan oleh kementerian, jangan sampai ada sedikit sesuatu yang bisa menyebabkan Piala Dunia itu tidak merasa nyaman di Indonesia. Ini mempertaruhkan nama bangsa. Karena itu saya yakin ya kita harus bersama-sama menjaga nama bangsa Indonesia, bahwa disinilah tempat perjuangan 10 November di Surabaya, sehingga ketika ada pertandingan yang di Indonesia diletakkan di Surabaya ini merupakan kebanggaan, merupakan kepercayaan Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Ketua Umum PSSI untuk meletakkan di Surabaya, sehingga kita harus menjaga betul bagaimana kepercayaan beliau untuk kita lakukan yang lebih baik lagi di kota Surabaya. Pak, gimana Pak untuk nasibnya Persebaya yang nggak bisa main di kandang hari Sabtu itu? Nanti insya Allah Persebaya sudah akan koordinasi dengan PSSI, juga koordinasi dengan kepolisian nanti. Karena bagaimanapun keamanan kan terpenting ya, nomor satu. Kalau itu terkait dengan Menteri PUPR, juga kita kemarin diskusi dengan manajemen Persebaya, ayo kita bicara ke Menteri PUPR. Tapi terkait perizinan yang terkait dengan keamanan dan lain-lain kan bukan di luar kewenangan kita. Kalau sekarang tidak berani memberikan keamanan, karena apa? Khawatirnya ketika ada kerusuhan sedikit gagal Piala Dunia. Nah itu yang khawatirnya pihak-pihak keamanan begitu. Kan ini kita menjaga nama bangsa. Kalau sudah nama bangsa Indonesia ini, maka tidak bisa lagi pemerintah kota sendiri, tapi kita menentukan bersama-sama. Tapi kemarin kita sudah dengan manajemen Persebaya untuk menyampaikan permintaan kita kepada Menteri PUPR melalui Direktur Sarana Prasarana, juga nanti Persebaya juga akan ke Polda ya, ke kepolisian untuk meminta izin itu diperbolehkan atau tidak. Kita sama-sama lah. Tapi yang pasti saya yakin yang terbaik untuk bangsa ini yang kita pasti akan lebih ambil daripada kepentingan sendiri-sendiri. Karena saya yakin manajer Persebaya juga luar biasa, pemain Persebaya juga luar biasa, warga Surabaya, bonek juga luar biasa kalau untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau mengantisipasi kekecewaannya bonek karena nggak bisa main di kandang Pak, karena kan banyak yang kecewa di medsos Pak. Jadi insya Allah ketika kekecewaan itu untuk hari ini, tapi nanti kan kita belum bertemu ya, yang manajemen belum ketemu kepolisian, manajemen belum ketemu kementerian, itu juga akan dilakukan. Saya juga kontak-kontak di sana.
Siapa sih nggak kepingin main Persebaya nang gini? Wongi kandangnya Persebaya, tapi kalau ada kepentingan bangsa yang lebih besar, kita memang harus bisa mengutamakan kepentingan negara ini. Jadi untuk kepentingan negara ya mungkin kita harus lebih bisa mengutamakan negara lah. Karena tadi sopo sing wani ketika khawatirnya adalah ketika ada kerusuhan sedikit maka batal lah ini. Ini kan yang selalu dikatakan Pak Ketua Umum, ojo sampai ada 31 itu ada ojo ono kerusuhan karena FIFA kan mencabut itu. Karena kita memang harus belajar lah. Saya pun juga belajar bagaimana menarik kepercayaan dunia termasuk FIFA untuk ada di Indonesia, khususnya di Surabaya. Jadi kan kita harus sama-sama menjaga. Saya yakin lah bonek bisa mengutamakan kepentingan negara dan bangsa ini. Berarti kemungkinan besar main di stadion. Saya kurang tahu, tanya manajemen nih. Kalau ada nggak ngerti. Kalau ngerekomendasiin juga nggak Pak? Kenapa? Rekomendasi buat Persebaya nanti mau main di mana gitu Pak? Enggak, kita nggak ada. Jadi masih kita kemarin kontak-kontak, kita akan saya sudah sampaikan ke ke Bu Direktur ya, sarana prasarana juga teman-teman manajemen juga langsung telepon ke sana juga nanti insya Allah katanya juga akan menghadap ke Kapolda. Ya moga-moga lah. Pak, ini ya? ada temuan Mensos kemarin kan ada temuan penerima bansos itu gajinya di atas UMR. Nah, kalau di Surabaya gimana Pak? Insya Allah tidak ada. Tapi kemarin ada pertemuan KPK. KPK itu dengan seluruh kepala daerah, dengan Bu Mensos juga sebagai narasumber yang nanti insya Allah sudah saya sampaikan kepada DPRD Kota Surabaya. Dan ini berlaku seluruh Indonesia. Satu, yang menerima PKH tidak boleh lagi menerima bantuan permakanan. Yang sudah menerima PKH tidak boleh menerima bantuan sekolah. Jadi seperti KIP itu tidak boleh ketika sudah menerima bantuan PKH. Yang ketiga, terkait bantuan PKH juga dievaluasi oleh Bu Menteri, masih banyak yang memiliki motor, ono sing mobil. Nah ini yang tapi bukan di Surabaya ke motor ya, sing di motor ini. Nah pada acara itu KPK juga mengatakan bahwa orang miskin itu adalah orang yang besok mau makan apa gak ngerti. Dan ini dievaluasi. Dan yang terpenting di Surabaya sudah tidak ada keluarganya pegawai negeri itu menerima PKH. Di Surabaya itu kemarin ada 63 orang. Tapi bukan Pemkot Surabaya, saya nggak tahu ada di mana ini. Karena ini kan bukan ini ya. Kan di Surabaya itu ada kementerian, ada provinsi, ada Pemkot. Tapi yang 63 ini bukan Pemkot Surabaya karena nama-nama itu tidak ada di Pemkot Surabaya. Jadi ini yang akan diperiksa oleh KPK. Jadi kita sudah sampaikan ke DPRD, nanti insya Allah kita dengan DPRD juga akan mengundang dari Kejaksaan, Kepolisian dengan apa yang disampaikan KPK itu. Karena Surabaya ini kan memberikan permakanan terus. Memberikan permakanan bagi anak-anak cacat, bagi lansia. Nah, kalau ini sudah dapat PKH tidak boleh ini. Nah ini yang kita memang kemarin mendapatkan salah satu item itu yang tidak boleh diulang kembali. Sehingga kita sudah menyampaikan ke DPRD untuk kita bahas kembali ya dengan Kejaksaan, Kepolisian. Jangan sampai niat baik kita juga disalahkan. Karena kan DPRD dan pemerintah Kota Surabaya itu berpikirnya bagaimana mengentas kemiskinan. Tapi kalau ternyata dia itu sudah mendapatkan PKH, maka yang boleh dibantu adalah pekerjaan. Sehingga dia bisa lepas dari kemiskinannya. Itu yang disampaikan kemarin. Kalau kemarin itu kan yang di Trenggalek kan ditemukan ada 11 ASN Pak yang menerima bansos. Di Surabaya dipastikan nggak ada Pak ya nama-namanya yang... Tidak ada. Ada 63 tapi belum nanti. Okay. Tapi 63 itu bukan nama ASN Kota Surabaya. Tapi saya kan nggak tahu ada di mana. Ya. Makasih Kami siap ya. Nggih, matur nuwun. Ayo, Mirna, Mbak Devi. Pertanyaannya adik. Jadi itu sedikit penonton di tribun penonton untuk kamar mandi mungkin nanti kita kita rapikan juga terus untuk juga penggantian toilet itu sih untuk sementara. Itu bukan yang dikoreksi FIFA, bukan yang utama ya Bu? Bukan itu tidak masuk dalam rekomnya FIFA ya, tapi mungkin kita perlu untuk kita bersihkan ya. Kalau dari FIFA Bu ada? Tidak ada ya. Jadi semuanya udah beres ya? Insya Allah. Lapangan dan lain-lain. Lapangan lebih aman. Termasuk parkiran juga? Parkiran kan ini dibereskan ya. Tadi kan kalian kan lihat ya, kita sedang betulkan parkiran itu
untuk diaspal dan diperbaikan unit seperti itu. Semuanya targetnya Lapangan yang digunakan untuk latihan? Latihan A, B, C ya, A, C, Tor dan Kion. Sama seperti tahun lalu. Iya. Mungkin ada event-event yang akan digelar untuk menyambut Piala Dunia. Nah, untuk itu kan namanya city dressing ya. City dressing atau beautifikasi. Kami memang sudah merencanakan ada event-event untuk mengantar ya Piala Dunia. Antara lain itu ada yang namanya nanti itu juga ada trofi experience. Jadi mengarak trofinya Piala Dunia 17 itu nanti kami akan atur seperti itu. Terus tadi Pak Wali juga sampaikan bahwa kita juga ini biar euforianya juga semakin kuat. Di samping ini kan 17 ya. Artinya bahwa spiritnya adalah bagaimana anak-anak muda di Surabaya, ada baik itu anak SMP, SMA, dia benar-benar memiliki spirit yang kencang sekali bahwa olahraga ini benar-benar olahraga yang kita harus bangga ya, bahwa Surabaya dijadikan tempat untuk bahkan pembukaan ya nanti ya, pembukaan untuk Piala Dunia 17. Jadi itulah yang kami benar-benar matangkan saat hari ini. Mudah-mudahan minggu ini kita sudah mulai eksekusi untuk euforia yang ada di wilayah. Mengarak trofi tadi itu seperti apa Bu konsepnya? Kami masih, ini semua konsep yang kita jalankan itu nanti kami masih harus minta approval ya ke FIFA. Jadi konsep-konsep ini nanti kami akan kirimkan untuk mendapatkan approval. Contohnya mungkin ya itu ada sekolah-sekolah sepak bola bersama-sama kita bisa arak-arakan itu. Kalau nanti kan akan ditaruh di satu tempat landmark kita. Itu di mana sih? Kita masih ada 2 tempat ya. Ada di landmarknya kita itu ada di mana? Di Balai Pemuda di alun-alun. Yang satunya sekarang kan baru dibuka oleh Pak Wali kan juga ya. Yang Balai Kota itu kan juga sangat luar biasa. Nah kita nggak tahu apakah landmarknya itu masih tetap di alun-alun ataukah masuk di Balai Kota. Ada souvenir khusus mungkin untuk menyambut Piala Dunia. Ya tadi disampaikan sama Pak Wali ya, kalau yang terkait dengan maskot itu kan memang sudah miliknya memang harus sudah di bawah FIFA ya, jadi kita nggak bisa pakai nanti ya, tapi kita mungkin ada yang namanya komposit, logo komposit. Nah kita masih mencoba untuk memintakan approval. Kita masih memintakan approval terkait dengan logo komposit ini. Logo komposit ini adalah logonya pemerintah kota. Pemerintah kota ini mungkin kita sekarang kerjakan untuk logo, nanti bisa disandingkan dengan piala FIFA seperti itu, komposit logo. Bu, kalau untuk museum yang ada di GBT itu gimana sih Bu sekarang ini Bu? Apakah nanti juga akan ditampilkan juga atau masih kita mungkin karena konsentrasi kita jangan sampai terpecah ya. Okay. Jadi ini kan kami juga masih harus mencari memenuhi atau melengkapi yang koleksi. Jadi itu juga itu adalah pekerjaan yang panjang juga saya pikir ya. Jadi hari ini konsentrasi kita adalah untuk yang FIFA ya seperti itu. kantor pos. Ya, yang di kantor pos Kebonrojo itu mau dibuat museum ya? Saya nggak tahu. Itu kan miliknya kantor pos. Oh, beda ya Bu? Beda. Ya, beda ya. Kalau katanya masuk cagar budaya. Oh ya, cagar budaya masuk. Oh, Tapi kalau itu asetnya mereka dan mereka punya gagasan untuk bikin museum kan ada masalah. oh gitu ya. Berarti pengelolaan semuanya kantor pos. Meskipun dia masuk cagar budaya. Iya, iya betul. Gitu ya. Oke ya. Maraton, Bu. Ya.